Gimana kabarnya Pak Herdian? Sehat Bu Eri. Iya. Bu Eri bagaimana? Sehat juga Bapak. Iya. Baik Bapak, pada pertemuan kita kali ini katanya kita akan melakukan teknik coaching ya. Iya betul sekali Bu Eri. Iya. Jadi sebelum kita mulai coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak. Jadi yang pertama itu adalah terkait bagaimana rubrik penilaian dari coaching tersebut. Jadi untuk tahapan coaching sendiri itu ada 3, yaitu prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Jadi nanti saya akan melihat bagaimana Bapak bisa mengembangkan alur tirta, apakah sudah sesuai atau belum. Selanjutnya bagaimana dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, apakah Bapak sudah bisa mengembangkan atau belum, seperti itu Bapak. Dan yang terakhir, bagaimana kompetensi coaching itu bisa dikembangkan. Jadi saya akan melihat bagaimana Bapak memulai dari presensinya, lanjut mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot kepada coaching. Demikian Bapak. Ya. Selanjutnya ada beberapa hal Bapak yang ingin saya sampaikan. Dan saya tanyakan ini terutama ya Bapak ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam coaching ini? Membuat pertanyaan berbobot Bu Eri. Ya, jadi pada kesempatan kali ini Bapak ingin mengetahui bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak? Iya betul. Iya. Baik, yang kedua Bapak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya lihat atau saya kembangkan dalam mengidentifikasi masalah. Jadi Bapak menginginkan saya untuk melihat bagaimana Bapak bisa mengembangkan masalahnya, demikian Bapak? Iya betul sekali Bu Eri. Iya. Baik, terakhir ini Bapak, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan kira-kira apa itu? Tujuannya kunci saya itu bisa menemukan solusi dari masalahnya. Ya. Baik, berarti itu tadi Bapak ingin supaya coach Bapak bisa mendapatkan solusi seperti itu. Iya Bapak? betul sekali Bu Eri. Baik Bapak, itu saja pertanyaan dari prasupervisi kita kali ini. Silahkan nanti Bapak coaching dengan coach Bapak. Nanti setelah coaching kita akan bertemu kembali Bapak. Oke baik, terima kasih Bu Eri. Ya, terima kasih Bapak. Selamat sore Bu Ani. Ya, selamat sore Pak Herdian. Maaf saya mengganggu Pak di tengah cuaca hujan ini. Ya Pak. Bu Yani, kayaknya Bu Yani ada yang mau disampaikan. Benar sekali Pak, ini terkait di sekolah juga Pak. Jadi ada ada masalah saya di kelas. Anak ini dia selama 1 semester ini jarang datang ke sekolah Pak, jarang datang ke sekolah. Tapi terakhir waktu PAS kemarin dia hadir, tapi dalam proses belajar itu jarang, bisa 1 bulan itu nggak pernah masuk sekolah gitu. Jadi anak itu sih yang ingin saya sampaikan, saya ingin ceritain ke Bapak hari ini, ada anak yang seperti itu. Jadi ini masalah anak yang jarang hadir ya Bu Yani ya. Oke, ngomong-ngomong sebelum kita banyak bercerita nih Bu Yani, apa yang ingin Bu Yani dapat nih dari percakapan kita kali ini? Ingin menemukan solusi sih Bapak, gimana ya caranya setidaknya bisa membantu anak itu agar bisa hadir ke sekolah gitu Pak, tidak hanya untuk menyelesaikan ujiannya saja, tapi proses belajar juga dia ikut gitu. Ingin tahu lebih dalam apa sih alasannya gitu. Ya, oke, jadi itu udah termasuk idealnya ya menurut Bu Yani ya. Nah kalau misalkan dinilai Bu Yani dari rentang 1 sampai 10, nah dengan kondisi anak ini yang seperti ini nih, itu berada di angka berapa Bu Yani kalau menurut Bu Yani? Kalau kondisi kehadirannya Pak, dari 1 sampai 10 mungkin 3, karena jarang sekali dia hadir di sekolah Bapak. Jadi kelas 9 begini jarang sekali hadir di sekolah gitu. 3 Pak untuk posisi kehadirannya. 3 ya. Oke,
solusi yang bisa diambil nih terkait dengan kondisi anak yang seperti ini, bagaimana Bu? Kalau dari solusi, karena kebetulan sempat ngobrol sama wali kelasnya sih Bapak ya. Jadi memang anak ini ada perubahan, ada perubahan itu sejak menginjak di kelas 9. Ya, jadi kelas 7 8 dia rajin datang ke sekolah, tapi ketika udah kelas 9 ini yang dia berubah. Kata walinya ada masalah begitu. Tapi saya tidak tanya detail itu masalahnya apa. Saya juga sudah sempat sih nanya ke anak ini kenapa sih sebenarnya, kenapa nggak pernah hadir gitu. Anak-anak juga sampaikan ada masalah ibu gitu. Masalahnya dengan siapa? Saya mempertanyakan itu ke anak-anak. Anak-anak sih menyampaikan dengan teman sekelasnya. Gitu. Jadi ada masalah katanya saat itu dengan teman sekelasnya yang membuat dia jadinya nggak mau hadir ke sekolah gitu. Jadi ada masalah itu. Jadi dari wali juga saya sudah sempat ngobrol, anak-anak juga sudah sempat ngobrol tentang anak ini. Oke, jadi dari apa yang saya tangkap, Bu Yani itu sudah mencoba ya mencari tahu dari masalah anak ini, tapi belum mencari tahu lebih dalam ya. Oke, nah kalau misalkan yang sudah Bu Yani lakukan selain mencari tahu ke temannya, apalagi Bu Yani kira-kira selain mencari tahu tadi? Iya, karena kan kapasitas saya bukan wali kelas ya Bapak ya, jadi ya saya menyampaikan keluhan ini ke wali kelas sih lebih banyak Bapak, karena kan beliau yang lebih berwenang. Kemudian akhirnya juga sampai orang tuanya dipanggil ke sekolah, bertemu dengan kepala sekolah dan wali untuk menyampaikan bagaimana sih kondisi anak ini sebenarnya di rumah itu seperti apa gitu Pak. Tapi di rumah katanya dia tidak ada masalah, yang memang diam-diam itu aja, juga memang belum ada solusi sih gitu. Nah sejak pertemuan itu barulah anak itu mau masuk Pak, jadi seminggu masuk 1 kali. Ya sebulan ya adalah saya pernah melihat dia 2 kali gitu lah Pak. Jadi ada progresnya sejak orang tuanya dipanggil. Tapi setelah itu off lagi, dan terakhir ini ujian ini dia datang gitu yang saya harapkan. Ujian ini dia datang ikut penilaian akhir semester itu dia datang gitu. Jadi udah ada kemajuan ya Bu Yani? Iya betul. Karena orang tuanya sudah dipanggil juga ke sekolah gitu. Luar biasa. Jadi sudah ada proses yang dilakukan, sudah ada kemajuan. Kira-kira kegiatan dalam waktu dekat ini yang akan Ibu Yani lakukan lagi apa kira-kira Bu Yani? Selain yang tadi sudah Bu Yani sebutkan. Karena kan ini kita paling dekat kan untuk penerimaan raport ya Bapak, karena nilai itu kan harus kita olah, tidak hanya dari nilai akhir semester, penilaian akhir semester itu kan Pak ada tugas, ada ulangan dan sebagainya. Rencana saya sih saya ingin menyampaikan ke wali kelas kalau bisa ada berupa penugasan ke anak itu gitu. Jadi untuk mengejar nilai-nilai dia yang masih belum lengkap gitu Bapak, sehingga raportnya jadinya tidak tertunda atau apalah itu. Jadi ingin lakukan itu sih saya. Jadi ngobrol dengan wali kelasnya, menyampaikan bahwa IPA, karena kan saya mampu mata pelajaran IPA kan Pak. Jadi IPA itu ada tugas tambahan lah untuk dia dikerjakan di rumah. Untuk dikembangkan itu sih Pak rencananya. Oke, baik Bu Yani. Jadi dari apa yang sudah kita perbincangkan tadi, apa kira-kira yang Bu Yani dapat dari sesi ini? Jadi saya dapat salah satu cara yang mungkin Bapak ya untuk mengatasi permasalahan anak ini, mencari tahu apa yang menjadi masalah dia di sekolah maupun di rumah. Kemudian mengenai nilai rapotnya juga ya saya kasih penugasan agar tidak hanya berpatokan pada nilai ulangan akhir semesternya saja. Itu sih Bapak dari obrolan kita hari ini. Terima kasih Bu Yani. Ya, sama-sama Pak. Oke, semoga apa yang Bu Yani rencananya bisa berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Bapak semuanya. Oke, sudah. Sudah selesai ini coaching
berbagi cerita ya dengan Bu Yani ya, terkait dengan masalahnya menghadapi anak murid di sekolah. Iya. Baik Pak Herdian. Jadi pada saat coaching tadi apa yang sudah Pak Herdian lakukan? Bertanya terkait dengan apa yang dialami Bu Yani terhadap salah satu siswa yang sering tidak hadir ke sekolah, Bu Yani. Terus juga tadi mencari solusi terkait masalah yang dihadapi, bagaimana supaya anak ini bisa hadir ke sekolah lebih sering dan bisa mengerjakan semua tanggung jawabnya di sekolah. Baik Pak Herdian. Selanjutnya bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak tadi dalam coaching tadi? 5 mungkin Bu Yani. Ya, sudah 5. Ya, dari mana Bapak bisa menilai dengan angka segitu? Saya belum bisa menggali lebih banyak lagi informasi. Kemudian dalam membuat pertanyaan itu masih belum berbobot menurut saya Bu Yani. Jadi masih yang pendek-pendek sekali, jadi belum banyak yang bisa saya gali. Baik Pak Herdian, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh, silakan Bu Eri. Baik Pak Herdian, jadi dari hasil pengamatan saya tadi untuk alur tirta itu sudah Bapak terangkan, jadi Bapak sudah menyampaikan dan menanyakan bagaimana tujuannya, terus ada tahapan identifikasi, selanjutnya menanyakan bagaimana reaksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Ya, jadi sedikit catatan saya di sini, bagaimana Bapak ingin mengembangkan untuk menanyakan hal-hal yang lebih berbobot, demikian Bapak ya. Iya, betul. Ya, baik. Jadi di sini Bapak sudah baik, jadi silakan Bapak nanti kembangkan kembali untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin Bapak bisa dengan menanyakan kapan, seperti itu, kapan kegiatannya, seperti itu Bapak, ya, bersama siapa, seperti itu ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dari coaching tersebut, demikian. Ya. Selanjutnya untuk mendengarkan aktif, Bapak sudah mendengarkan aktif, sudah memberi respon bagaimana seharusnya dengan coaching. Jadi coaching bisa saya lihat sudah merasa nyaman dengan Bapak, demikian. Karena sudah menyampaikan hal-hal yang lebih dalam dari sekedar yang Bapak tanyakan, seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak, saya ingin bertanya lagi ini, rencana tindak lanjut Bapak ke depan apa kira-kira? Yang akan saya lakukan, Ya. saya akan terus berlatih ya untuk menerapkan praktek dalam seni bertanya saya yang alur tirta ini. Jadi saya akan coba terus berlatih untuk menerapkan alur tirta supaya semakin lancar lagi dalam menyusun pertanyaan. Seperti itu ya. Ya. Kira-kira ada yang bisa membantu Bapak? Rekan CGP. Rekan-rekan CGP ya. Ya, jadi saya akan bertanya bagaimana sih pengalaman dalam menerapkan alur tirta kepada sesama rekan guru supaya menghasilkan hasilnya berdampak lebih baik. Iya. Baik, selanjutnya kapan kira-kira Bapak bisa mulai hal itu? Dalam waktu dekat ini, jadi setelah selesai liburan Desember ini saya akan mulai mencari berbagai macam informasi dalam pendekatan alur tirta. Baik. Selanjutnya Pak Herdian, saya ingin menanyakan kira-kira proses apa yang Pak Herdian sudah dapatkan dalam coaching kita kali ini, dalam proses coaching tadi? Yang saya dapatkan itu saya jadi belajar untuk fokus mendengarkan, belajar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dari apa yang saya dapatkan informasi dari coach tadi, terus berusaha untuk mengarahkan dalam mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh coach. Jadi untuk selanjutnya kompetensi mana yang Pak Herdian ingin tingkatkan?
Saya ingin meningkatkan lagi kompetensi bertanya, dari bertanya yang berbobot gitu. Iya, iya. Baik, tadi Pak Herdian menilai diri sendiri sudah di angka baru di angka 5. Iya, Ya. betul. Pak Herdian ingin meningkatkan ke angka berapa? Ke angka 7. Ke angka 7, iya. Baik. Semoga berhasil Pak Herdian untuk meningkatkan ke angka 7 ya. Baik, selanjutnya Pak Herdian, terakhir, kira-kira kesimpulan Pak Herdian dari obrolan kita kali ini apa? Saya mendapatkan penilaian ya terhadap apa yang saya pelajari, dan di sini saya juga tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Baik, terima kasih Pak Herdian. Lebih semangat lagi Pak Herdian. Semangat. Iya, semangat lagi ya. Baik, itu saja ke pertemuan kita kali ini. Semoga Pak Herdian bisa menerapkan kembali apa yang Pak Herdian inginkan. Dan Terima kembangkan. kasih Bu Eri. Baik, selamat sore Pak Herdian. Selamat sore Bu Eri.